dunia sebagai pelaku tahu sejarah dan perjuangan bangsa Papua. Yang mereka ketahui dan sudah selama setengah abad lebih mereka tunggu, yaitu dalam waktu yang sangat lama ialah bagaimana orang Papua mau mengatur diri dan negara mereka sendiri sebagai bangsa Papua di dalam negara West Papua. Pertanyaan ini yang telah dijawab oleh OPM, Organisasi Papua Merdeka tanggal 1 Juli tahun 1971 dengan mengucapkan proklamasi kemerdekaan negara West Papua, dan kemudian membentuk pemerintahan sementara West Papua, dengan Ketua OPM sekaligus Presiden Set J. Roem-Korem dan Wakil Presiden sekaligus Ketua Senat Hendrik Jacob Rai. Pertanyaan ini yang telah dijawab oleh sejumlah proklamasi yang telah terjadi menyusul itu. Tanggal 14 Desember tahun 1988 di lapangan Mandala Jayapura, sebagai proklamasi negara Melanesia Barat oleh proklamator Dr. Thomas Wapai Waingai. Tanggal 27 November tahun 1997 di Brussels, Belgia, dipimpin pimpinan Michael Carrett sebagai Presiden West Papua New Guinea. Kongres Rakyat Papua III di lapangan Zakeus Padang Bulan Abepura, diproklamirkan pemerintah negara Federal Republik Papua Barat, dengan Forkorus Yaboy Sembut sebagai Presiden West Papua. Sidang Komite Legislatif United Liberation Movement for West Papua tanggal 28 Oktober tahun 2020 mendesakkan pembentukan Undang-Undang Dasar UUDS ULMWP, dan disusul dengan konferensi tingkat tinggi luar biasa KTTLB Komite Legislatif, dibantu oleh Panitia Khusus Badan Konstituante menyusun dan mengesahkan UUDS ULMWP tanggal 30 November tahun 2020, dan pada tanggal 1 Desember tahun 2020, Ketua ULMWP Hon. Benny Wenda mengumumkan sebuah pemerintahan sementara ULMWP berdasarkan mandat dari UUDS yang telah disahkan sehari sebelumnya. Keputusan ini disusul dengan pembentukan Kabinet 12 Murid, bersama pengumuman Panglima Komando West Papua Army (WPA) pada tanggal 1 Mei tahun 2021. Mengapa peristiwa yang lain tidak disebutkan? Alasan yang mudah karena peristiwa-peristiwa seperti Kongres Rakyat Papua II 2000 tidak mensahkan dasar hukum dan pemerintahan yang jelas. Alasan lain karena proklamasi yang banyak yang dilakukan di berbagai tempat di West Papua tidak mendapatkan liputan oleh media sendiri, media Indonesia dan lebih-lebih media internasional, sehingga tidak memiliki referensi peristiwa politik atau hukum yang jelas dan pasti. Bagaimana dengan Kongres Rakyat Papua I, 1961? Ia memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu gazet yang diterbitkan oleh pemerintahan Belanda, dimuat dalam media-media di Belanda dan di West Papua. Ada referensi jelas, ada dokumen politik dan hukum yang jelas. Dengan peristiwa yang nomor keempat di atas, yaitu yang dilakukan oleh United Liberation Movement for West Papua, maka dunia telah membuka mata dan berani mengatakan dengan pasti bahwa West Papua memang benar-benar mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI. Mereka tidak sekedar minta tambah porsi nasi di piring atau tambah jumlah piring. Mereka benar-benar mau Indonesia keluar dari tanah leluhur mereka West Papua. Dasarnya apa? Dasarnya sudah ada Undang-Undang Dasar. Undang-undanglah yang biasa dipakai orang di dunia ini untuk membentuk pemerintahan dan membuat negara. Tanpa undang-undang maka kita sudah lama dianggap hanya berpura-pura meminta tambahan porsi makan dan porsi piring. Sekali lagi, anggaran dasar organisasi, tindakan pengibaran bendera dan perang-perang merupakan proses awal mengantar sebuah perjuangan kepada pembentukan Undang-Undang Dasar. Dan kalau UUDS sudah ada, maka langkah berikutnya ialah tunduk dan patuh kepada perintah UUDS dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan UUDS. Indonesia membunuh orang Papua karena apa yang dilakukan orang Papua melanggar UUD mereka. Sama halnya pula, setelah ada UUDS, maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun OAP, orang asli Papua, yang melanggar atau menghambat UUDS maka harus berhadapan dengan hukum itu sendiri. Bagaimana orang Papua mau mengatur diri dan negara mereka sendiri sebagai bangsa Papua di dalam negara West Papua? ULMWP telah menjawab dengan tepat dan jitu. Sudah ada Undang-Undang